Salam pendidik hebat Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kali ini teman saya akan membacakan sekilas kisah ulama besar Islam yang pernah ada. Siapakah dia? Silakan menonton videonya. Jangan lupa subscribe, pencet tombol like-nya, dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kampus Digital. Terima kasih. Siapakah dia? Seorang ulama didatangi sepasang pengantin baru. Sang istri mengeluh beberapa permasalahan rumah tangga mereka. Maklum, rumah tangga yang baru, lagi masih muda. Sang ulama tersenyum, mendengar kata per kata dengan hikmat. Terlintas dalam pikiran sang ulama, kalau dirinya bukan siapa-siapa yang dapat memberikan keputusan hukum pada keluhan ibu muda tersebut. Hal ini memperlihatkan sifat ketawaduan beliau yang menjadi teladan, bahkan bisa menjadi dalil. Namun demikian, kehadiran ibu muda bersama suaminya itu membuatnya berpikir. Dan pada akhirnya, sang fakih hanya mengusulkan kepada pasangan muda cantik dan gagah itu, untuk berjalan berdua dan menghibur diri mereka di pinggir sungai Nil yang indah. Karena dalam pikiran sang ulama, kebersamaan itulah yang mereka butuhkan, bukan nasihat hukum dan fatwa hukum, walaupun sang ulama sangat otoritatif di bidang hukum Islam. Kisah ini memperlihatkan, ada sisi humanis sang ulama dalam menghadapi problem di masyarakat. Berbeda dengan sebagian kecil para dai saat ini, penjelasan hukum malah sering melahirkan kericuhan di masyarakat, kultur ilmu yang ada, kurang dibungkus oleh sisi humanis. Mungkin dalam pikiran para dai kini, sampaikan saja walaupun pahit. Pertanyaannya, siapa sang fakih yang suka berpikir dan humanis itu? Sang fakih, beliau adalah pemilik teori pendidikan dan gagasan kritis di masanya. Beliau menjadi buah bibir yang selalu mengagumkan, tidak saja di kalangan Muslim, teori dan gagasannya pun sudah lama diterjemahkan, diteliti, dan dikaji oleh non-Muslim. Bahkan teori dan gagasannya banyak ditafsirkan oleh para intelektual yang datang setelah zamannya. Beliau pemilik teori, Awalul Amali, Akhirul Fikroti, Awalul Fikroti, Akhirul Amali. Jika diterjemahkan kira-kira bermakna, kerja dahulu, berpikir kemudian, atau berpikir dahulu kerja kemudian. Teori tersebut menjadi dasar, bahwa manusia itu memiliki karakter berpikir sekaligus bekerja. Tapi kerja manusia berbeda dengan kerja makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dalam hal ini binatang. Manusia dan binatang bisa saja terlihat bekerja. Monyet misalnya, saat binatang tersebut mencari makan dan berkembang biak dengan perkawinan, tentu amat berbeda dengan manusia yang melakukan aktivitas yang sama. Dan hal yang membedakannya adalah kemampuan akal yang mengiringi aktivitas tersebut. Dari kedua makhluk Tuhan ini dapat disimpulkan, bahwa proses kerja manusia dilalui melalui proses berpikir. Pada teori lainnya sang ulama berkata, Fikrun yahtasu bihil insan, wahuwa dalilul insaniyah. Maknanya, berpikir adalah ciri khas manusia, dan itu adalah bukti kemanusiaannya. Dalam satu kesempatan, sang fakih menguji pikiran juru tulisnya sendiri, dengan membicarakan beberapa kisah yang terkesan mitos, dan beberapa cerita nyata dari catatan perjalanan Ibnu Batutah yang ditulis sekretarisnya. Dikisahkan, bahwa ada cerita tentang manusia pemakan manusia, ada cerita tentang daging orang berkulit hitam lebih menarik dan enak, dibandingkan daging orang berkulit putih, lalu ada juga kisah seseorang yang lebih mudah membunuh singa dibanding kambing. Pada masa itu, kisah-kisah semacam itu juga menjadi viral di eranya. Sang fakih hanya mendengarkan juru tulis pribadinya dalam diam. Setelah selesai, sang fakih bertanya sesuatu yang membuat juru tulisnya tertegun, mengapa pikiranmu tertarik dengan hal-hal semacam ini? Kenapa engkau tak pikirkan sesuatu yang lebih menarik dari petualangan Ibnu Batutah? Bukankah ada banyak kisah perjalanan Ibnu Batutah yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan agamamu? Cobalah kau pikirkan. Kemudian sang fakih menyebutkan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penyampai berita hingga viral itu banyak, tapi kritikus yang berpikir itu amat sedikit. Mengamati dialog sang fakih dan juru tulis tersebut terlihat, bahwa manusia bisa memaksimalkan daya pikirnya secara kritis dan tajam. Untuk itu dibutuhkan proses pengajaran agar bisa memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Di Indonesia tempo dulu, ada kritik sosial dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, yang tertuju pada guru dan masyarakat umum. Kata beliau, bila guru dan masyarakat sudah acuh tak acuh, tak peduli dengan penyakit sosial yang bisa merusak kebudayaan, itulah peradaban itu sendiri. Ini berarti,
guru dan masyarakat sudah meninggalkan kewajiban. Kalau dalam istilah agama Islam, kata Ki Hajar, kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah. Lalu, apa itu kebudayaan? Berikut penjelasan dalam buku Ki Hajar. Menurut perkataan, kebudayaan itu berarti buah budi manusia, sedangkan bila kita mengingat cara terjadinya atau lahirnya kebudayaan, bolehlah kebudayaan itu dinamakan kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia. Budi, tidak lain adalah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas, oleh karenanya, sanggup dan mampu dalam mencipta. Karena budi manusia itu punya sifat yang istimewa, yaitu sifat luhur dan sifat halus. Maka semua ciptaannya selalu mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai pelajaran etika dan estetika. Kru pendidikan bisa membangun budaya dan peradaban baik, tercipta dari natural hingga berwujud kultural, dan itulah unsur peradaban. Kembali kepada kisah awal di atas. Sang Fakih telah pula menggambarkan, bahwa budi manusia itu punya sifat yang istimewa, yaitu sifat luhur dan halus, hingga konflik dan persoalan hukum rumah tangga tak melulu diselesaikan dengan pendekatan halal haram, cerai atau talak, tapi ada pendekatan humanis keluarga itu sendiri. Jadi, keluarga-keluarga muda, bahkan tua, bagus saja memiliki konsultan hukum Islam, tapi jangan lupa pula berpikir humanis dalam menyelesaikan problem hidup bersama. Dalam Islam, ini bisa masuk pada sisi adab atau akhlak antar hubungan antar manusia yang berpikir. Kembali kepada pertanyaan, siapakah Sang Fakih, ulama yang kita ulas ini? Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang memiliki berbagai wawasan dan keilmuan yang amat luas. Suatu ketika, di malam pertama kalinya beliau bertemu dengan si juru tulis, mereka duduk-duduk sambil menikmati sepiring korma, manisan, serta satu teko susu hangat. Di samping mereka terdapat alat-alat tulis dan berlembar-lembar kertas yang siap ditulis. Tak lama kemudian, mereka berdua sibuk menyalin dan menulis ulang beberapa catatan yang telah direncanakan. Setelah dirasa cukup menyalin beberapa naskah, si juru tulis yang baru pertama kali bertemu dengan tuannya itu berusaha mencairkan keheningan dengan banyak bertanya beberapa hal yang dijawab hangat oleh Sang Fakih. Walaupun mereka baru pertama kali bertemu, tapi pertemuan tersebut terasa amat humanis. Itulah adab kebanyakan ilmuwan muslim. Kapanpun, ilmunya menuntun serta memandu adab seorang berilmu, sebagai cermin budaya positif bagi guru dan ilmuwan. Salah satu ciri Sang Fakih ini adalah, jika sedang mendiktekan topik-topik yang amat serius, salah satu kebiasaannya adalah diam, menundukkan kepala sambil berpikir dalam-dalam. Saat itulah juru tulis menanti dan siap menulis hal-hal yang amat menarik dan serius, seraya berkata, "Pena dan kertasku bersamamu, Tuan Guru." Tak lama kemudian mereka akan larut dalam berbagai ilmu dan pengetahuan. Begitulah makna, ilmu dan pengajaran adalah sesuatu hal yang natural bagi manusia, yang menjadi teori Sang Fakih, yaitu Inal ilma, wal ta'lima, tobi'iyun fi basyari. Maknanya, sesungguhnya ilmu dan proses pembelajaran adalah hal yang natural dalam kehidupan manusia. Siapakah Sang Fakih yang humanis ini? Beliau juga tak segan untuk mengkritisi metode pengajaran di wilayah negeri Muslim. Ketika itu, metode pengajaran yang ada hanya bertumpu pada metode hafalan semata. Metode itu menurutnya, tidak sampai pada tingkat pemahaman objek pengajaran atau al-fahmu. Di sini beliau bukan mengkritik metode menghafalnya, tapi yang ditolak mentah-mentah adalah jika metode menghafal tersebut tidak sampai pada tingkat pemahaman apa yang dihafal. Proses itu bagi beliau bertolak belakang dengan fitrah atau tabiat dasar manusia sebagai insan berpikir. Sang Fakih itu sendiri telah menghafal Al-Quran dan teks-teks agama sejak usia 7 tahun. Namun ia beruntung berada di tengah keluarga berilmu, lagi berkecukupan, sehingga proses penyerapan ilmu pada dirinya selalu diiringi dengan al-fahmu dan dialog. Di usia 17 tahun, Sang Fakih telah mendapatkan berbagai ijazah keilmuan dari syekh-syekhnya, yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu logika. Jadi, nyaris Sang Fakih berkembang dengan keseimbangan yang sangat spesial. Kecakapannya dalam bidang ilmu nakliyah, akliyah, bahkan filsafat, sangat mendalam. Menurut Sang Fakih, proses pendidikan harus melalui beberapa metode, yaitu kombinasi metode konvensional dan metode modern. Metode konvensional dalam hal ini adalah menghafal, meringkas, mendikte, dan mengulang-ulang. Sedangkan metode modern yang harus dilakukan yaitu dialog, diskusi, dan debat. Dari kedua metode ini, akan berjalan sebuah proses pembelajaran yang fokus pada al-fahmu,
kefahaman, al-qasdu, orientasi mempelajarinya. Dalam teori beliau, manusia adalah pemikir atau mufakir. Bahkan aktivitas berpikir itu tidak akan pernah berhenti walaupun sekejap mata. Ibaratnya, berpikir itu lebih cepat dari kedipan mata. Wal insanu, mufakirun daiman, wa abadan, la yaftoru, lahzatan, aini. Al-fikru asra'u, min lamhatil basori. Maknanya, manusia itu selalu berpikir, tak pernah berhenti walaupun sekejap mata, berpikir itu lebih cepat dari kedipan mata. Siapakah sang faqih yang memiliki pemikiran universal? Beliau adalah tokoh yang dikagumi generasi sepanjang masa. Pernah suatu ketika di saat ingin rileks, beliau keluar dari rumahnya dan turun ke Sungai Nil, dengan menggunakan perahu kecil yang didayung oleh seorang asisten yang dulu pernah bersama dalam waktu yang panjang. Di suatu senja, mereka menikmati udara segar yang berhembus, beriringan dengan suara gelombang air Sungai Nil yang menghempas ujung-ujung perahu. Dalam suasana santai itu, sang faqih bertanya kepada asistennya, si juru tulis, yang terlihat bermuram durja, seakan ada pikiran berat yang sedang menggelantungi pikirannya. Melalui perhatian dan sentuhan persaudaraan, akhirnya si juru tulis mau menceritakan masalah yang sedang menjadi beban pikirannya, walaupun pada awalnya ia tak mau menambah lelah pikiran tuannya. Saat itu, dengan hikmat si juru tulis mendengarkan nasihat, motivasi, dan lantunan firman-firmannya yang terucap dari mulut sang faqih. Sesungguhnya, Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar jarah. Serta ayat, dan tunduklah semua muka, dengan merendah diri kepada Tuhan Allah yang maha hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya. Ketika si juru tulis pulang ke rumah, sambil makan dan minum yang ditemani istrinya, ia mendekap istrinya sambil bercerita secara detail sifat, kecerdasan, dan kemampuan tuannya yang luar biasa. Istrinya tak terlalu menghiraukan ceritanya, tapi lebih sibuk mengusap kepala dan tangan kiri suaminya yang digunakan untuk menulis dalam waktu yang panjang. Si juru tulis kemudian berbisik, bahwa ia akan tetap membantu sang faqih meskipun tanpa bayaran. Lantas, kita hidup dengan apa? Istrinya bertanya, mengejek sembari tertawa manis di hadapan suaminya, seorang juru tulis dari seorang ilmuwan, pemikir, sekaligus ulama Islam terkenal. Dialah Ibnu Khaldun rahimahullah. Semoga Allah memuliakan alam kuburnya, murid-muridnya, keluarga, dan seluruh kaum muslimin yang beristifadah kepada ilmunya. Amin. Demikianlah, tulisan yang Om Google baca dari goresan pena sederhana Dr. Ulil Amri Syafri, tentang ulama dan pemikiran besar Islam kenamaan, Ibnu Khaldun. Semoga sekelumit kisah hidupnya di atas, bisa menginspirasi kita semua. Salam pendidikan untuk para pendidik hebat. Wassalam.